Allah berfirman begini, Ar-Rahman. Jadi jangan ganggu dulu. Konsentrasi dulu ya kan. Nggak boleh jadi bias konsentrasi. Jadi ini yang punya baby ini siapa ya? Tapi kok ikut saya tapi nggak tahu saya ibu yang ini loh. Dari ibu yang aku tahu ya sama ini. Sambung terus aja. Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, Ar-Rahman wa hadhir rahim. Ana itu Allah menunjuk dirinya, saya ini Tuhan yang Maha Rahman. Wa hadhihi yang dituding Allah niku perutnya seorang wanita. Wa hadhir rahim, ini rahim. Jadi rahim yang dimaksud itu ya rahim tempat bayi itu adalah wasaqattu laha isman min ismi, dan saya mustaqkan dalam dunia pesantren itu adalah motif. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah ilmu morfologi dan fonologi. Nah, di sana itu disejajarkan bahwa nama rahim ibu ini aslinya nama sifat Tuhan. Karena rahim itu diambil dari Bismillahirrahmanirrahim, dan yang ikrar itu Allah langsung. Kemudian Allah berfirman, "Waman wasalaha", siapa yang nyambung rahim, aku sambung. "Waman qata'aha bittu", barang siapa memutus rahim akan saya putus. Sehingga poin goalnya di sini, orang yang putus silaturahim tidak akan mungkin disambung rahmat oleh Allah. Dan siapa yang menyambung rahim, apapun profesinya, apa PAUD atau guru TK atau guru MI, guru SD atau sebagainya, kalau sambung rahim itu pasti Allah akan menyambung rahmat. Mungkin esensi halal bihalal ini. Maaf, kalau ini yang saya sampaikan kemarin di dosen-dosen Polinema, saya sampaikan di dosen Univers, itu hal-hal ini untuk menjadi kajian. Makanya mbak-mbak, guru-guru muda, kalau beneran bekerja kemudian tidak dapat restu ibu, jangan harap akan jadi. Kalau wong biyen itu kita menyambut gawe mesti boleh dari ibu. Kalau wong biyen ibu kabar iso lunga menawi badhe kerja kula sehari ning lawan dilangkahi kalih ibu. Ini menurut ulama Tuban, ngelangkai ini adalah doa bil intisab, doa dengan tamsil dengan ibarat. Karena tidak bisa doa, maka doanya dengan melangkai ibu, melangkai anak. Saya ini zaman dia. Saat ini orang pintar dongo kabeh, kalau minta doa istri jangan minta langkah, diinceng enggak. Dulu kalau ada orang meninggal mau dikubur biar dapat ridho ibunya, berobos. Jangan dikaji dengan ilmu-ilmu klinik, ini harus dengan ilmu rasional. Nah, bahwa berobos ini adalah simbol minta doa kepada ibu. Nah, ini poin pertama. Kita bekerja di mana harus mendapat sambungan rahim, yaitu dari ibu. Poin kedua, siapa yang harus disambung? Apakah ibu saja? Tidak. Saya setahun yang lalu itu ke Mesir. Saya ke Mesir. Di Mesir itu ada kajian ilmiah. Dan saya lanjutkan di Yordan, dia ada Syekh Aoun di Yordan itu membahas masalah ilmu. Kemudian di sana disebut siapa yang terkait dengan rahim yang harus disambung. Apakah ibu saja? Tidak.
Ada sebuah kajian ilmiah, kalau barangkali di antara guru-guru baik yang non muslim, baik di Bible barangkali ada, atau yang di pesantren yang punya pondok-pondok di Pagelaran ini karena banyak, itu ada sebuah kajian namanya kitab Hikmatul Tasri' wa Falsafah. Di sana disebut yang harus disambung itu satu ibu, dua orang yang nyambung dengan ibu. Siapa yang nyambung dengan ibu itu bapak. Adapun alat sambungnya tanya Pak Camat saja. Jadi ibu dan bapak. Dua adalah yang nyambung dengan istri dan suami kita. Siapa? Ibu mertua. Karena suami istri itu keluar dari rahimnya ibu mertua. Siapa lagi orang yang nyambung dengan ibu mertua? Berarti bapak mertua. Jadi sudah 4, ayah ibu kandung dan ayah ibu mertua. Mohon maaf Pak dan Kamil, Pak Suri, saya pernah dan mohon menyapa beliau karena akrab mulai dulu. Itu malah kemarin di Pagelaran ini juga. Dan mohon maaf saya nanti juga ada acara jam 12 khusus halal jalannya NU Pagelaran. Itu juga di NU Pagelaran. Itu saya matur. Siapa juga yang harus disambung itu samping orang tua dan mertua dan kemudian yang sebagainya itu adalah orang-orang yang memang nyambung dengan orang tua dan mertua, dan juga siapa lagi orang yang nyambung ruhani kita kepada Sang Khalik yang Maha Pencipta. Siapa itu adalah guru-guru kita. Maka orang tua ini dalam kitab Hikmatul Tasri' ada 3, orang tua kandung, orang yang melahirkan kita, dan orang yang melahirkan istri suami kita, dan orang yang membesarkan kita dari segi nurani dan dari segi akidah dan segi keyakinan guru-guru kita. Kalau 3 ini sambung, nggak konslet sama sekali, walaupun bayaran tidak banyak, pasti diberi keberkahan dan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hadis itu, ada hadis yang terkenal, man sarrahu ayyuwassa'a fi rizqihi wa ayyunassa alahu. Mohon maaf ini para kiai, saya tahu yang dari macam-macam, dari non muslim ada, dari kiai ada. Itu dalam kitab itu ada yang disebut yunsa alahu, ada yang yunassa alahu. Kalau menurut kitab At-Targhib wa Tarhib 4 jilid besar se-Quran karangan Syekh Zakiyuddin Al-Mundiri, di sana disebut yunassa alahu fi afarihi falyasil rahimah. Menjadi dalil umum sapa sing piwin rezekine barokah, umure dawa, sambungan silaturahmi. Maka kalau panjenengan dengan saya sama, dengan guru, saya juga guru, belum ngintereng pensiun. Kalau memang ini disambung betul tanpa hambatan, tulus nyambung nang moroto nyambung, nang orang tua nyambung, nang guru-guru nyambung, pun tak golongan 2, tak golongan 3, golongan 4, baik 4A, 4B, 4D, mesti diberi berlebih oleh Allah dengan syarat ini. Namun terlibatkan, kalau nggak ada konco dari sekolah itu, saya 37 tahun nggak pernah pindah. Oleh Pak dan Ramil ini dulu, mohon maaf, jadi murid saya sampai sekarang. Ini saya nggak pernah pindah. Kalau di TNI, konco kulo ke Pak Haji ini sudah lama karena konco kulo sing tukaran bolak-balik kali morotuan ini roto-roto utangnya nggak apa-apa. Sekali kuliah gak benar. Tapi orang yang punya PR bagus, punya PR bagus, public relation bagus, punya relasi bagus, hatinya tulus dan hatinya bersih dengan siapapun, pasti diberi keberkahan. Mohon maaf semua yang hadir. Sekarang ini lagi tren ngerasani orang tua ini nonton rusuh. Jangan-jangan orang terbangang sekolah. Kok telat sampean? Kalau pasien ya omah. Kalau tuane biarani pasien. Ini jangan.
pun selesai. Poin 2, tidak boleh lama-lama, tidak boleh lama-lama. Yang penting poin serius, nanti pulang ada nilai beres. Yang kedua begini, Nabi Musa itu pernah dipanggil oleh Allah ke atas bukit Turo Sinai. Kalau bahasa sekarang adalah Natakadrim. Saya 7 bulan yang lalu saya naik ke bukit Turo Sinai di Mesir. Natakadrim. Di sana ada gereja tertua di dunia setelah gereja yang ada di Bethlehem, yang ada di komplek Masjidil Aqsa. Tapi mohon maaf ini Pak Majid, kamu matur. Menawi mriko Bu, kula bunga tenan iki serius, mungkin jenengan saged dateng Tursina Natakadrim. Mugi saged umroh haji sedaya. Mugi saged teng Masjidil Aqsa. Amin. Kalau ke sana jenengan lihat bulannya, jangan bulan 1, bulan 2. Saya salah prediksi. Ke masjid di Terusan Suez itu ternyata di bulan Januari suhunya -2 derajat. Suhunya -2 derajat. Di Natakadrim itu Nabi Musa dipanggil oleh Allah, langsung diberitahu, ya Musa, ini anomali. Kalau berpikir sebenarnya agak serius. Kok anomali kok katanya cocok? Nabi Musa begini, Musa oleh Allah dipanggil, man barra walidayhi wa aqani katabtuhu barra, wa man aqqa walidayhi wa barrani katabtuhu barra. Kalau bahasa bebasnya, bahasa guru, siapa yang baik hati, hatinya bersih kepada orang tua dengan keterangan di awal tadi, mertua, orang tua, guru-guru semuanya. Wa aqani, dan menyakiti aku, menyakiti Allah. Maka orang itu saya catat orang baik. Barang siapa menyakiti kedua orang tuanya, menyakiti gurunya, menyakiti orang tuanya, menyakiti orang lain, wa barrani, dan baik kepada aku Allah, katabtuhu anhu, saya catat orang itu orang yang jelek. Kalau ini serius begitu. Apik nang wong tua, elek nang Allah, apik. Apik nang Allah, elek nang wong tua, lan nang guru sak dituruti elek. Ini guru dokter itu. Ini pasti benar karena ini hadis qudsi. Tapi logika kita yang enggak untuk kesana. Berarti prakteknya begini. Hatinya kepada teman bersih. Mohon maaf. Yang sekolah kanca-kanca PKK sing nom-nom niku napa sing usum ngrasani kepala sekolah. Usum. Mungkin banget. Kira-kira kepala sekolah ngrasani kon piye? Oh, lagi ngarepe mawon. Iya Bu. Mari dirasani. Ini tidak boleh terjadi. Kita hidup harus realistis, lahir batin harus sama, matching. Tidak boleh berpura-pura. Kalau salah ya salah, minta maaf ya minta maaf. Kalau sudah clear halal bihalal ya sudah, harus selesai. Berarti orang yang disebut oleh Allah pada Nabi Musa itu, orang itu baik kepada manusia, tapi pada Allah tidak begitu baik. Contoh, sholat sunnah orang pati, Senin Kemis di orang pati. Maca Quran belas lek posoan tok terus. Yang Nasrani monggo diterjemah sendiri dengan keyakinan dengan yang ada. Tapi kepada Tuhan tidak begitu baik. Tapi kepada orang ini baik, dicatat baik. Orang yang baik kepada Allah kalau di dunia Islam sholatnya jamaah gak tahu kayak. Mantun ngeten merong wiritane dawa, Quran wan juz sampai melok grup khataman Quran. Tapi bolak-balik ngerasani kepala sekolah. Korwil ngerasani kepala dinas ngerasani bupati ngerasani kepala desa.
Kalau memang lingkupnya seperti itu terus, Allah menciptakan suatu statement katabtu, cara pondok katabtu mukon nulis ingsun iman akon ing wong kang gawe lara ati. Itu kalau bahasa bebasnya tak catat orang itu aja. Kula niki Pak Haji nggih, ajeng kula niku mados itu untuk meyakinkan saya. Kok sepertinya ini bahaya kalau diterangkan ke anak-anak. Sopo sing fitnah wong tuane, nah Gusti Allah elek pancet hati, mali gak ono sing sembahyang kan. Saya akan mencarikan contoh, menemukan contoh yang fundamental dalam turos-turos itu, dalam kalau sekarang manuskrip kuno itu ada. Contoh, Uwais Al-Qarni itu bukan orang ahli ibadah yang maksimal, bukan orang kaya yang ahli sedekah, tapi oleh baginda Rasulullah dicatat orang yang berulang-ulang haji karena apa? Hatinya bersih kepada orang lain. Alqamah ini adalah seorang yang baik. Jangan baca tulisannya ulama Indonesia itu Ustaz di sarahnya Minhajul Abidin di Kediri itu ada ulama sepuh pengarang kitab namanya Ki Ihsan. Ki Ihsan sampai menulis kitab Sirajul Talibin Sarah Minhaj Al-Abidin itu 2 jilid besar-besar. Alqamah itu adalah orang taat, orang yang baik, orang yang mengibadah, hanya pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Karena apa? Itu pun tidak sengaja. Ceritanya ceritanya. Alqamah ini saat dari nikah. Ini pun nama tuan ini kok apa kata orang tua niki tiang. Ini kalau tiru, ampun tentu bagus. Kalau tentu beribu dari tengi 20. Tadi sampun 10 jam bertemani bantah belas sampai tahun ini mestinya saya punya nomor pembimbing haji tahun ini. Kalau pamit ke ibu, kalau dengan si manasiku, ibu mengatakan dong, masa kata berangkat mana ini langsung nggak cinta. Khawatir saya nggak dilindungi oleh orang. Buatan sih, buatan budak. Padahal saya punya tiket untuk bertahun-tahun bimbing. Tahun ini kalau belum berangkat. Nomor saya punya, nomor reguler, bukan nomor isi. Nah itu, mari ini saya tularkan. Kalau ini pun tua, bis perlu nasihat-nasihat. Unggahnya amanah. Nah, ini mari. Alqamah orang baik. Suatu saat nikah, istrinya baik juga. Saat menikah oleh istrinya ini dimasakkan tiap hari, hanya dia makan. Pergi ke orang tuanya, mana terus ibu inggih bu, ini sampun warak, sampun dimasaknya bojo. Awalnya mesti dimakan kalau ibunya menyuruh, karena sudah punya istri, istrinya baik, akhirnya memang rasional wis warak. Besok kembali lagi, mana kamu teku, pulau lebih dimasaknya kali ibu ilang hari tinggi mau, pulau sampun warak. Ibunya langsung tersinggung. Anakku sakwise duwe bojo nang aku ono perubahan. Langsung baca syahadat meninggal tidak bisa Alqamah. Karena apa? Tidak dapat ridhonya orang. Iku lho adik-adik nom-nom wis ta masuk gaji Pak Yake, sing penting hati bersih, sing penting keamanan. Insyaallah nanti barokah. Allahumma. Saat ini poin ketiga, mohon maaf melompat. Yang penting mari kita renungkan jadi semuanya, baik yang ada di depan maupun saya pribadi pun semua. Mari kita berusaha untuk melaksanakan. Yang ketiga, goalnya ibadah itu apa? Baik sholat, puasa maupun yang lain. Goalnya ibadah ini adalah punya komunikasi antar umat manusia sesuai dengan rahmatan lil alaminnya baginda Rasul, itu yang harus punya target. Ceritanya, mohon maaf, 2002 akhir kula niku mendapat tugas pelatihan pembimbing haji di UIN Sunan Kalijogo Jogja. Saat di sana saya ditanya oleh Kementerian Agama di Jakarta. Pertanyaannya begini, tolong para peserta jawab, haji mabrur itu apa? Ya Allah, mohon maaf, kalau ibu PD, sak PDPD ini
Kalau jawab definisi haji mabrur berdasarkan kitab Al-Idah Bimana Sikil Haji wal Umrah. Karena kalau setengah apal kitab mingguan bertahun ngaji manasik. Minggu nek omah nek masjid ngaji beliau ngaji manasik. Pede haji mabrur adalah orang yang datang haji lebih baik daripada saat berangkat. Diguyub dong kali ngomong kementerian. Itu ijtihad kiai, bisa didiskusikan itu, bisa salah, bisa benar. Saya ingin yang langsung qat'in nas dari baginda Rasul. Akhirnya teman saya dari Jember itu jawab benar. Diambil dari hadis inna birral haji it'amut ta'am wa tibul kalam wa ifsa'us salam. Kalau di Indonesia kan haji mabrur itu bukan diukur banyaknya umrohnya, bukan banyaknya tawafnya, bukan dia wiritan, bukan apa. Yang penting haji mabrur itu pulang punya 3 kriteria. Apa itu? 1, roman, dermawan, suka memberi makan, kalimatnya bagus, dan punya perasaan tidak ada rasa mangkel lan ngecil marah mobil. Mabrur. Kalau nek kowe teng ibu masuk umroh bolak-balik, haji bolak-balik, nek mulai indikasinya dilihat. Nek belanja nang menijo. Kemudian tek piro Bu? Tek piro Dik? Telas 9.000 gaji, bayar 10.000. Susu itu gaji, wis iku sedekah Dik nang sampean. Mabrur itu. Lek sing njaluk susu biji. Susu. Nambah. Njaluk susu nopo gak mabrur asli gak mabrur. Medit. Di sekolah jenengan ada kang kaji, kok kancane niki ora marung ning kantin, teko jenengan bayari semua. Tak piro Dik? Nek samono aku sing bayar, mabrur. Kalau dapat di situ ujung. Tapi sing perhitungan ditarik Agustusan mawon gelo. Ramadan ditarik gajinya 2,5% sik komentar. Insya Allah gak betul. Insya Allah gak betul. Kemoga manfaatnya. Masih ada sehingga diulang-ulang kalau semuanya. Begini. Kenapa kita itu kok mementingkan silaturahim halal bihalal? Entah temanya apa yang dengan tulis ini. Ini insya Allah apa yang saya sampaikan nanti dengan cari benang merah ke arah tema yang dengan tentukan. Jenengan tinggali contoh-contoh real di dunia. Amati adik-adik P3K yang masih baru atau yang masih honorer yang akan mau diajukan oleh petugas atau oleh pengurus PGRI. Jenengan amati. Saya pernah bukan meneliti tapi tajribah, observasi. Rizki itu kalau terhadap hati orang yang kotor gak iso nempel. Coba jenengan kita, kok ada rumah tangga ngobong botol, kok tukaran mesti mentah botol ini. Gak kira matang. Mumput jenengan kita. Ngobong gamping kok tukaran mentah kan. Ngimu ayam potong kok tukaran mesti mati ya. Pengusaha yang petelur kok tidak damai suami istri hancur. Sampai nih wajah semuanya pengajian rutin di wajah. Orang itu menanam lombok, nandur lombok, lek tukaran, ini langsung lombok ini kulit-kulit. Kalau sampai pikir, wong tukaran nandur lombok ini kulit, apa nih lombok ini? Mesti tambah kulit. Ini fungsi silaturahmi. Karena apa? Kalau hati kita ini bersih, ayam akan setia pada kita. Kalau hati kita bersih, maka binatang akan bersih pada kita. Coba lihat contoh realita yang lain. Pawang ular tidak pernah membunuh ular. Pawang ular tidak pernah membunuh ular. Sehingga ular itu menghormati, tidak pernah membuat pawang. Pawang harimau tidak pernah menyakiti harimau. Pawang ulo, kalau ulo catu, karena dijogok diobati, dicul mana. Ulo ini matur nuwun pengurus PGRI.
jenengan welas teng kula kita welas teng. Nah kita ini tidak melihat ulang langsung boleh print. Ulo boleh print. Ulo gak keliru diamuk cetak-cetak selim titik copot ambil ulo. Sama dengan kita. Kalau kita mewas kepada orang lain, hatinya bersih, halal bihalalnya, tidak hanya sekedar ucapan, itu makhluk yang lain akan senang kepada kita. Toleransi, kemudian kebersamaan, moderasi, semuanya itu adalah berangkat dari hati yang bersih. Sakit nggih? Insyaallah. Semoga iso dilakoni. Roto terakhir, bukan terakhir tapi roto terakhir. Enggak perlu kan? Ini riwayatnya Nabi Yusuf. Niki kanca santri jenengan tingali. Niki kula rumiyin nanti sinau hilang. Ibarat itu di mana tak boleh gak ketemu. Ternyata setelah kita teliti ada. Kita catat yang teman-teman punya pesantren, guru-guru yang ngajar di pesantren itu adanya di kitab Ihya juz 2 halaman 236 di cetakan kitab saya. Berbeda hanya sedikit. Kitab Ihya itu ada 4 jilid, yang jilid 2 halaman 236. Di sana ada riwayatnya Nabi Yusuf begini. Singkat di Quran, Nabi Yusuf itu kan 12 bersaudara. 12 bersaudara Nabi Yusuf ini yang 2 baik-baik, namanya Yusuf dan Binyamin. Yang 10 ini jahat. Kemudian setelah selesai upaya pembunuhan Yusuf, dijeburkan ke sumur dan sebagainya, di Quran ada semua, saya tidak akan cerita ini, nanti sifatnya mengulang. Intinya langsung next terus begitu, Nabi Yusuf jadi raja di Mesir. Jadi raja di Mesir. Bersamaan Nabi Yusuf jadi raja, kondisi alam paceklik 7 tahun, tidak ada hujan, sehingga pengemis banyak sekali. Yang mengemis termasuk saudaranya yang 10 tadi itu mengemis ke Nabi Yusuf, tidak tahu kalau rajanya itu saudaranya sendiri yang pernah dianiaya di sumur. Maka setelah masuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Raja, saya mengemis ke sini. Nabi Yusuf tahu ini saudaraku. Maka agar ketemu dengan ayahnya Yakub, Nabi Yusuf punya rekayasa hilah. Maka Binyamin ditahan. Tidak bisa, ini saya tahan, ada kesalahan, ini buktinya banyak di Quran. Nah, gimana ini Tuan Raja? Saya nanti dimarahi bapak saya. Tidak bisa, sampaikan ke bapakmu bahwa ini ditahan. Saya dulu telah menipu bapak saya, Yusuf dulu saya masukkan sumur. Berarti Nabi Yusuf, ya Abuiti Yusuf. Nah mohon untuk, ya begini aja, ayahmu suruh sini, pasti nanti akan saya bebaskan si Binyamin. Apa mau? Ayah saya sudah buta. Yakub waktu itu buta. Ayahnya Yusuf namanya Yakub, buta. Kenapa kok buta? Karena menangis terlalu lama. Orang menangis kalau terlalu lama itu yang keluar air mata. Air mata habis maka darah yang keluar. Darah habis pasti buta. Ini mulai rojo suwe-suwe. Nah buta ya saya. Sudahlah ini kamu dibawakan baju yang pernah dipakai oleh Nabi Yusuf. Sampaikan ke bapak. Ini nanti akan bapakmu ke sini. Bawa singkat cerita, Pak, Binyamin ditahan. Gimana kamu? Anak saya Yusuf sudah kamu bunuh. Sekarang Binyamin kamu bunuh lagi. Enggak, ini Binyamin ditahan betulan Pak. Jangan suruh ke sana. Apa bisa saya buta ini dibawakan baju? Akhirnya oleh saudaranya Yusuf, baju disampaikan, dicium oleh Nabi Yakub, mencium keringatnya Nabi Yusuf, langsung ada energi yang tumbuh, bisa melihat kembali. Ya Allah, ternyata pancen semangat itu sembuh dan sehat itu dari senang dan semangat. Kalau yakin halal ngaten iki kata panitia udan terus beledekan gak di mobil mantel gak enek payung gak ono awak rotok sekalor pilek waduh kira-kira gak tahu. Yakin gak tahu karena udur syar'i. Tapi coba besok udan tambah banter, anginnya ini tambah banter, udannya tambah terus, menurutnya waktu pilek pancet kondisi fasilitas tidak punya apa-apa, udan terus, dipel kalian Bu Korwil,
tolong datang ke kantor PGRI, sudah kelunting 1 tahun. Kalau tidak diambil hari ini itu harus rawuh. Maka suasana batin ini paling menentukan. Sambil contoh lagi, wonten ibu-ibu dahar weji, jan gelem weji niku. Enak weji niki jan enak, salah si anyar, tepung empuk, isine padet, sapa sing gawe jan enak sambil nikmati. Lah kok kancane jawab, sing damel Mbak Sri niki langsung utang. Kenapa? Karena Mbak Sri ini orang yang pernah selingkuh dengan suaminya. Lu sing ngasal weji dilem-lem enak. Sampai sisi gawe wong sing dipegeli langsung dia muntah-muntah. Apa Bu, pahit lho. Lama enak kok pahit karena yang membuat ini orang yang tidak disuka. Ini kalau terjadi di guru berai. Kalau sudah jenengan gak seneng pada murid, jenengan gak seneng kepada kepala sekolah sudah mangkel nang guru nih. Alamat Gubras Toyo Pendidikan di Indonesia. Pendidikan kasih sayang itu sampai tinggi rapatnya. Hati-hati, generasi P3K ini generasi yang sudah regenerasi dan alih generasi, bahwa modelnya sudah beda, terlalu profesional dan tanda kutip, sehingga sentuhan-sentuhan rohani sudah ditinggalkan, sentuhan kasih sayang sudah dihilangkan. Yang diolimpiadekan adalah bahasa Inggris, bukan menulis halus. Kalau dulu yang dilombakan menulis halus, sehingga menulis dengan halus. Mila kalau seneng, lewat sing tampil nyanyi-nyanyi ini seneng. Nah, ini adalah peduli seni. Sing tak gelap, mari nyanyi mulai sampai lo ngaji. Tak kedengaran. Kalau tak kandani jadi semangat tak belum. Oh, bener tuh, sing Pak. Ampun tening, jadi mana semangat. Ini kan nikmatnya hidup itu di situ. Bukan orang kaya, bukan orang miskin, banyak harta dengan sedikit harta. Hakikat kehidupan menarik dan indah itu jika kita mau menerima realita dan menikmati apa yang ada. Ini gimana? Bukan bedanya guru SMP, guru SMA, dosen. Mohon maaf Pak Haji, kita harus menikmati lah. Anak klonis tunggal kali pun dokter seperti itu. Ya sama dengan kita, urusan kehidupan. Urusan kehidupan. Yang penting bisa menikmati apa yang ada, diterima dengan apa adanya. Jadi ndak mari, jadi tak Nabi Yusuf. Akhirnya Yakub itu ngambung keringetin Nabi Yusuf langsung iso melek. Keringet nih, ada kitabnya sendiri, babul keringet nih mau. Saya buktikan. Nabi Adam itu mencari Ibu Hawa itu 200 tahun. Nabi Adam menurut tafsir, bukan karangan. Menurut tafsir, Nabi Adam ini jatuh di Jabal Jud di perbatasan Sri Lanka, India, dan Pakistan. Ibu Hawa ini jatuhnya di Jeddah di Saudi. Maka disebut Jeddah. Jeddah ini adalah Mbah Wedok tua. Jeddah. Maka carilah Nabi Adam mencari istrinya. Berjalan kaki dari Sri Lanka ke Saudi. Kok bisa? Karena tinggi Nabi Adam itu tingginya 60 dhiro. 1 dhiro itu 43 cm. Berarti ketinggian Nabi Adam itu kurang lebih 28 meter. Kalau saya dibayang dengkulnya sak biro. Mencari di muka nggak ketemu, oleh Allah diberi indikator. Kamu ketemu, tobatmu tak terima. Itu inspirasi awalnya dari keringat. Nabi Adam mencium keringatnya Ibu Hawa. Iki mesti ketemuan. Iki ambune keringat bojoku ning swarga. Akhirnya ada angin menuju ke sana, dikejar oleh Nabi Adam ini. Ini saya pasti ketemu. Punya harapan. Harapan itu sampai sekarang diabadikan tempatnya. Namanya Muna. Orang haji menyebutnya Mina. Melempar jumroh di Mina.
Dikejar lagi keringat itu. Wah ini mesti dekat. Dekat bahasa Arabnya itu adalah zulfa, sangat dekat Musdalifah. Maka sampai sekarang tempatnya Musdalifah. Itu pemicunya keringat. Akhirnya didakan, oh itu istri saya. Yakin itu istrinya, namanya Arafah. Padang Arafah, wukuf di Arafah. Dan dinaiki ke atas, ketemu langsung, namanya Jabal Rahmah. Ini mbak-mbak muda, kalau suami dengan tugas jauh, nyisau klambine bojo sing gak diubah. Sing mampu keringet, ini oleh kangen diambil. Itu untuk melatih kepekaan hubungan suami istri. Les bolak-balik nambung keringet bojo, kenal dengan keringet bojo, dan yang tumbas mobil baru, kok nek jok ono ambu keringet wong liya mesti itu. Iki iso bapak sing bapak keringet gak padha mek keringet mesti. Iya. Apa poinnya Nabi Yusuf? Begini. Setelah Nabi Yakub datang, ini intinya di sini. Nabi Yusuf itu tetap duduk di kursi. Ayahnya datang itu tidak dihormati dengan turun dari kursi. Ya Allah, kalau ada kursi nama ngatain wajib tenang, wedi nyinggung wong tua, wedi nyinggung guru-guru, wedi nyinggung nopo. Sampai saat ini tak lakoni. Walaupun tua ngatain ini ke pondok saya setiap bulan saya masih ngajar 1,8 jam. Saya ngikut dine gak oleh barokah. Orang tua di Kediri, mertua saya di Kediri. Kalau saya ditelepon, gini, mesti saya atur sesimpel apapun. Betul kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ayahnya datang ini, tetap duduk di kursi. Allah langsung memanggil, ya Yusufu, hei Yusuf, lima lam takum li abi. Kenapa kamu tidak beranjak dari kursimu untuk menghormat ayahmu? Kalau nggak belajar Pak Camat bagi diri kalau untuk menghormat jabatan. Kalau nggak menghormati Pak Sudidi, walaupun dulu pernah jadi murid saya, sekarang menjadi dan panggil. Kalau hormat, masa kok jalur pijet ya Pak? Ini yang jarang sekali, terutama Anda adik-adik guru-guru muda. Ayo ini dihukumi tenang. Nanti kesuksesan dengan yang menentukan 10 tahun, 15 tahun akan datang. Tata krama dan etika. Nabi Yusuf tak berdiri langsung Allah. Yusuf, kenapa kamu tidak berdiri menghormat bapakmu? Atata'adhamu antakuma li abi. Kenapa kamu itu tidak menghormati ayahmu untuk datang? Ayahmu datang, kamu tidak menghormat dengan cara berdiri. Langsung Allah bersumpah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku, la akhrajtu min sulbika nabiyya. Mulai hari ini aku tidak akan menurunkan dari tulang sulbimu keturunanmu yang jadi nabi satu pun tidak akan ada. Sampai sekarang Nabi Yusuf tidak punya anak yang menjadi nabi. Padahal coba saya urut, Nabi Yusuf ini anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah nabi yang paling dihormati orang Yahudi. Saya barusan ke Yerusalem. Di Yerusalem itu dari Masjid Al-Aqsa itu saya akan ke Hebron. Hebron itu makamnya Nabi Ibrahim, Samuel, Abraham, terus Yakub. Saya ke sana. Masuk ke sana itu diperiksa kornea oleh tentara Israel. Saking dijogo, masuk hanya bisa masuk ke makam Ibrahim Ismail, ke Yakub tidak bisa, karena Yakub ini idolanya orang Yahudi. Saya agak takut tapi saya tanya ke travel di sana. Saat ada di tembok ratapan, di temboknya Masjid Al-Aqsa itu namanya tembok ratapan. Kemudian yang sebelahnya itu adalah gereja tertua dunia. Mudah-mudahan yang Nasrani bisa ke Yerusalem. Yang Islam mudah-mudahan bisa ke Aqsa. Oh, coba bolak-balik Masjid Blitar. Masjid Blitar. Masjid Blitar yang di Konco Pulau Haji Haryanto yang punya Mayang Karagrum. Bolak-balik Masjid Solo, Masjid. Mohon maaf Bu, tapi teman-teman kalau saya jadi mungkin kalau pejabat ini bisa ke sana semua ini untuk membantah
Nah, di Hebron, namanya Hebron itu yang paling diagungkan Yakub. Ini ayahnya Yusuf. Yakub ini anaknya Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim ini yang punya dari istri Hajar namanya Ismail, yang turun ke Nabi saya orang Islam Nabi Muhammad SAW, yang ke Ishak, Yakub, Yusuf turun ke Yesus yang nabinya orang Nasrani. Ini perlu diundang kalau moderasi ini perlu. Nah, Nabi Yusuf tidak punya nabi, anak turunan nabi. Karena apa? Ada kesalahan, tidak hormat kepada orang tuanya. Ini evaluasi ini. Jenengan guru, kok putrane kon sekolah ora gelem. Jenengan sarjana, anaknya disuruh sekolah kok tidak mau. Saya yakin pasti punya kesalahan jenengan kepada orang tua, guru dan yang lain yang belum sempat meminta maaf. Orang kemesu ini.